Halo, semangat pagi sahabat semesta. Senang sekali bisa bertemu kembali. Metaverse Tarot hari ini akan membacakan tentang bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Nah, ini pembacaannya bersifat general dan timeless, bisa resonate ataupun tidak. Namun segala pesan yang baik ataupun yang kurang baiknya mohon ditanggapi dengan bijaksana. Untuk pesan yang baik boleh didoakan dan diimani, kemudian untuk pesan yang kurang baik tetap didoakan dan dilakukan yang terbaik untuk hasil yang lebih baik. Untuk pertanyaan ini mungkin dilema ya teman-teman, bagi teman-teman yang saat ini sudah berpacaran, entah itu sudah berpacaran lama ataupun baru berpacaran kemudian sudah memikirkan untuk ke jenjang yang lebih serius yaitu pernikahan. Pasti semuanya ingin memiliki kehidupan pernikahan yang baik-baik saja. Pasti ingin memiliki calon mertua ataupun yang nantinya akan menjadi mertua memiliki perlakuan yang baik terhadap teman-teman ataupun perhatian dan segala sesuatu yang bentuknya baik. Pasti kita semua nggak pengen namanya hidup dalam keluarga tapi tidak harmonis, justru malah cekcok antara mertua dan juga dengan kita ya. Untuk teman-teman saat ini pembacaannya itu tentang bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Itu saya harap bisa ditanggapi dengan bijaksana ya segala bentuk pembacaannya. Di sini saya akan membagi menjadi 2 buah file di mana nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan intuisi teman-teman. Kalau teman-teman yang sudah bisa ataupun sudah mengerti, teman-teman bisa memilih salah satu file, ataupun kalau misalnya ada satu file yang mungkin beberapa resonate dengan teman-teman dan ingin mencoba untuk file berikutnya, itu juga tidak apa-apa. Oke teman-teman. Kemudian untuk teman-teman yang baru saja mengenal tentang tarot dan butuh ibaratnya guidance, nanti akan aku pakai gelang ini untuk jadi guidance-nya. Oke? Ya. Sekarang kita akan mulai pembacaannya mengenai bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Teman-teman boleh ambil waktu sejenak, kemudian katakan di dalam diri teman-teman bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Tanyakan dalam hati teman-teman dan tanyakan kepada Tuhan dan semesta. Aku akan mengambil energinya, energi teman-teman, dengan pertanyaan teman-teman bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku, pesan dari Tuhan dan semesta untuk teman-teman. Bagaimana cara calon mertua aku memperlakukan aku. Oke, akan aku mulai shuffle ya teman-teman ya. Calon mertua aku memperlakukan aku, jatuh. Calon mertua aku memperlakukan aku. Calon mertua aku memperlakukan aku. Bagaimana? Oke. Bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku? Calon mertua aku memperlakukan aku. Di sini aku ngerasa energinya lumayan berat ya untuk pertanyaan ini. Bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku? Itu kebanyakan ya. Aku di sini cuma mau ngambil ada 6 buah kartu. Ini udah berapa? 4. Oh ya, udah pas ya. Oke. Thank you. Ini aku akan bagi jadi 2 buah file. Teman-teman, ini aku sengaja di setiap readingan aku itu aku selalu shuffle terlebih dahulu di depan kamera supaya teman-teman juga bisa melihat shuffle kartunya dan juga bisa aku menarik energinya ya. Teman-teman juga bisa merasakan energi tersebut di setiap kartu yang memang aku shuffle dan terpilih kartunya. Oke, kemudian ini
untuk kartu tarotnya yang sudah aku shuffle. Next aku akan shuffle kartu oracles. Ini untuk pesan semesta. Aku cuma mau mengambil satu buah kartu di setiap pile. Untuk satu pile satu kartu ya. Pesan dari semesta untuk teman-teman. Bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku? Dengan pertanyaan tersebut, apa pesan dari Tuhan dan semesta melalui kartu oracles untuk teman-teman? Oke, thank you. Di sini aku kayaknya langsung dapat 2, ya benar. Oke, ya. Oke teman-teman, teman-teman boleh menggunakan intuisi teman-teman untuk memilih ini pile 1, ini pile 2, yang mana yang kira-kira menarik hati teman-teman untuk memilih salah satu dari pile ini. Kemudian untuk teman-teman yang baru saja mengenal tarot, nah ini aku akan bantu untuk melatih intuisi teman-teman dengan menggunakan guidance ini ya. Di pile nomor 1 ada gelang berwarna dengan mutiara ya, dengan mutiara berwarna pink. Kemudian yang pile nomor 2 itu yang warna hijau. Jadi teman-teman boleh memilih salah satu dari pile ini, ataupun kalau teman-teman mau memilih keduanya itu juga tidak apa-apa ya. Oke teman-teman, boleh silakan mengambil waktu untuk memilih yang mana sih kira-kira pile yang memang menarik hati teman-teman, disesuaikan dengan intuisinya teman-teman. Oke. Nanti buat teman-teman yang baru saja join ataupun baru tahu tentang kartu tarot, pasti lama-kelamaan juga akan mengerti dan juga akan intuisinya akan terlatih gitu ya, seiring dengan bertambahnya spiritual kalian. Jadi semakin tingginya spiritual itu juga akan membuat intuisi kita juga semakin terlatih. Oke? Ya. Oke teman-teman, mungkin kalau misal butuh waktu lebih, teman-teman boleh pause videonya. Kalau misalnya sudah memilih, ini akan aku bacakan terlebih dahulu untuk pile nomor 1. Yang pile nomor 2 nanti ya. Oke, untuk pile nomor 1 yang memilih gelang berwarna pink ini, oke, pembacaan untuk kalian adalah taram. Oke, ini untuk kartu dari universe-nya. Oke. Untuk pile nomor 1 aku melihat ini dengan pertanyaan bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Di sini aku melihat ada mertua yang peduli terhadap kalian. Aku bilangnya peduli ya, karena terkadang kita itu mungkin bisa melihat dari sisi negatif, yaitu kayak kok kayaknya mertua aku ini mata duitan banget sih, kalau aku kerja aja baru disayang gitu, kalau aku punya uang aja baru aku disayang gitu ya. Nah tapi aku melihatnya di sini, aku selalu melihat segala sesuatu itu, mengajak teman-teman untuk melihat dari segi positifnya. Kalau aku lihat di sini calon mertua kamu itu dia bukannya melulu kayak mata duitan atau apa, karena ya namanya hidup ya teman-teman juga tahu lah ya, kita pasti mencari uang untuk kita bisa bertahan hidup, apalagi dengan kondisi sekarang, ekonomi yang seperti sekarang gitu ya. Tapi di sini aku melihat bahwa mertua kamu itu menaruh satu kepedulian kepada kamu, dimana dia melihat kamu itu seorang pekerja keras, kamu itu memang sangat ibaratnya kalau bisa dibilang ada banyak pekerjaan yang bisa kamu kerjakan, ya kamu kerjakan juga gitu loh. Untuk apa? Untuk kamu itu mendapatkan uang yang banyak gitu ya, mendapatkan kehidupan yang mungkin lebih baik nanti ke depannya gitu loh. Nah jadi mertua kamu itu melihatnya kamu itu seorang yang pekerja keras.
Kamu bahkan di sini aku melihat dari beberapa dari kalian pun mandiri gitu ya. Jadi memang ngasilin uang ya udah, aku bisa kerja sendiri, aku bisa ngasilin uang sendiri gitu ya. Nah, terus dari mertua kamu itu melihat bahwa kamu itu memang seorang yang pekerja keras gitu, yang memang mandiri, yang memang enggak yang dikit-dikit minta gitu ya, tapi lebih cenderung mau bekerja keras, mau berusaha, mau mendapatkan hasil dari jerih payah sendiri gitu ya. Nah, dimana kadang mungkin perkataan yang dari mertua kamu yang mungkin melihat kamunya yang begitu bekerja keras, melihat kamu yang ini, jadi dia menaruh satu perhatian yang membuat kamu tuh terkadang karena kamu itu bisa dibilang workaholic, jadi kamu itu mungkin tersinggung gitu loh dengan apa yang mertua kamu itu katakan gitu ya, calon mertua kamu itu katakan. Sebenarnya nggak seperti itu kok gitu. Sebenarnya itu kalau kamu melihat dari sisi positifnya, itu anggap saja mertua kamu itu sedang perhatian sama kamu, dan memang beliau peduli terhadap kamu gitu ya. Mungkin ya memang wataknya seperti itu, watak calon mertua kamu itu mungkin wataknya seperti itu gitu. Jadi apa namanya, cara memperlakukannya membuat kamu mungkin merasa seperti itu. Tapi ya inilah ibaratnya kalau misalnya kamu memutuskan untuk menikah dengan pasangan kamu yang ini, ya kamu juga menerima pasangan kamu beserta juga keluarganya gitu ya. Ya keluarganya yang paling inti yaitu orang tuanya dan juga mungkin saudara-saudarinya gitu ya. Terus di sini juga aku melihat ada beberapa dari kalian juga memiliki mertua yang memang sudah sangat paham terhadap spiritualitas. Pahamnya nih bisa banyak loh ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melihat orang dengan kehidupannya dimana dia itu kalau kelihatannya itu dia sangat-sangat ini ya, sangat-sangat punya keinginan tuh yang benar-benar dekat sama Tuhan gitu loh. Jadi dia melakukan apapun, mungkin religius banget, dia akan coba untuk mengarahkan ataupun mencoba untuk membawa anak-anaknya, menantunya gitu, untuk kenapa? Untuk lebih religius gitu, untuk melihat segala sesuatu tuh lebih yang mengarah kepada ketuhanan gitu ya. Jadi bisa dibilang sudah cukup religius dan sudah cukup mencapai kehidupan spiritual yang cukup baik gitu ya, di pile nomor 1. Kemudian juga aku juga melihat bahwa calon mertua kamu ini sebelumnya juga memiliki pekerjaan yang dimana ya sampai saat ini pun dia masih mengerjakan pekerjaan tersebut. Dia masih yang ibaratnya kalau bisa nggak usah ngerepotin lah gitu ya, nggak usah ngerepotin anak gitu. Kalau dilihat dari calon mertua kamu di pile nomor 1 ini, dia sayang kok gitu sama kamu. Cuma memang terkadang mungkin perkataannya yang ibaratnya dia merasa bahwa ya namanya orang tua ya pasti akan selalu merasa pengetahuan dan dari segi kehidupan pasti lebih dulu, pasti lebih tahu, ibaratnya seperti itu. Jadi kadang-kadang mungkin perkataannya nggak nyaman, ataupun kita sebagai generasi yang sekarang mungkin melihat orang tua kurang bagaimana gitu ya. Tapi aku melihat di sini sebenarnya mereka itu peduli, mereka itu sayang gitu. Kayak gitu. Oke, kemudian untuk pesan dari semestanya itu dia ada dibilang apa tuh?
I'm the loving energy of the universe. Oke, jadi semesta itu selalu memberikan satu energi yang positif, energi tentang cinta, dimana energi yang diberikan oleh semesta berupa kasih, berupa cinta itu sebisa mungkin kita sebagai manusia itu melakukannya juga kepada orang di sekeliling kita. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan calon mertua, ya apapun yang mungkin mereka akan perlakukan, namanya nggak ada sih manusia yang sempurna sekalipun ya, pasti akan ada melakukan kesalahan. Tapi di sini cobalah untuk berbagi cinta tersebut, berbagi kasih tersebut, dan nantinya dengan menggunakan bahasa cinta kita kepada mereka, maka mereka juga akan memberikan bahasa cintanya mereka kepada kita. Nah, untuk segala sesuatu yang memang kalau kita merasa itu berat ataupun kita merasa nggak kuat gitu ya, nah itu kita harus ingat lagi gitu ke semesta, ke Tuhan, dimana Tuhan dan semesta sudah memberikan energi cinta tersebut ya. Jadi pertama itu memang harus mencintai dari diri kita dulu. Kalau misalnya kamu termasuk orang yang benar-benar workaholic dan memang sangat pekerja keras, mungkin kamu boleh mengambil diam sejenak, kamu berikan diri kamu itu satu waktu dimana kamu itu bisa mengintrospeksi diri, kamu bisa melihat diri kamu, selama ini aku kerja begitu keras, selama ini aku mengorbankan semua waktu yang aku punya, aku udah belum mencintai diri aku sendiri. Karena di saat kamu mau masuk ke dalam satu dunia pernikahan, kamu nggak bisa lagi kayak full banget hanya mencintai diri sendiri. Bekerja ya udah aku kumpulin banyak uang, nanti aku happy gitu ya. Tapi dimana kamu juga bekerja, kamu mempunyai uang, mempunyai pencapaian, dan itu kamu bisa menikmati bersama keluarga kecil kamu ya, entah itu istri ataupun suami kamu. Begitu juga yang akan dilihat nanti oleh calon mertua kamu gitu. Kalau misalnya dia lihat anaknya bahagia bersama kamu, ataupun kamu juga bisa bahagia gitu ya, bukan yang kayak fokusnya kerja melulu tapi enggak memberikan cinta terhadap diri kamu sendiri, terhadap pasangan kamu ataupun kepada keluarga kamu gitu. Nanti ya pasti akan keluar kalimat-kalimat yang dimana sebenarnya mereka sebagai orang tua yang sudah menjalani kehidupan yang mungkin bisa dibilang lebih dulu dibandingkan kalian, mereka akan memberikan satu wejangan. Nah, wejangan itu yang mungkin terkadang kan namanya orang tua, wejangan itu bisa aja kita bisa terima dengan cinta, terima dengan hati yang lapang, tapi terkadang mungkin nusuk ataupun nggak bisa kita terima. Nah, itu sebenarnya wajar gitu ya. Jadi kalian coba dulu untuk mencintai diri kalian sendiri deh, mencintai diri kalian sendiri, kemudian belajar untuk mencintai orang sekitar kalian ataupun ya bisa dibilang keluarga kalian saat ini, papa mama, adik-adik, kakak gitu ya, dan juga pasangan kalian. Kalau memang sudah merasa siap mau menerima, nah silakan dijalani ke jenjang yang lebih serius, sehingga yang menjadi calon mertua kamu, mereka juga bisa nanti memperlakukan kamu dengan baik. Karena kita yakin aja deh kalau misalnya kita melakukan segala sesuatu yang baik, pasti akan mendatangkan kebaikan juga gitu. Kalau misalnya saat ini mungkin kamu melihat ternyata sebelum menikah aja kayaknya nih calon mertua aku nih udah banyak banget ngatur-ngatur aku. Nah, kita harus melihat juga dari sisi positifnya. Jangan kita melihat segala sesuatu tuh dari sisi negatif melulu gitu. Kalau misalnya calon mertua kamu sering mengatur kamu, itu dalam hal apa dulu? Kalau misalnya mereka kasih wejangan yang dimana mungkin untuk keberhasilan kamu, untuk kamu lebih maju, untuk kamu itu lebih mencintai diri kamu sendiri, ya it's okay, itu kan baik gitu.
Cuman terkadang dengan kita yang bersifat egosentris dan kita yang memiliki satu jiwa pekerja keras, workaholic, pasti kita akan membantah gitu. Apa sih diatur-atur kayak gini? Kenapa diatur-atur kayak gini? Orang juga kerja, ngapain sih? Kenapa sih gitu kan? Pasti kita akan banyak muncul statement yang mungkin kita tuh nggak setuju gitu. Nah, coba dipikirkan kembali, coba dirundingkan kembali. Kalau memang mau melangkah ke jenjang yang lebih serius, masih penasaran dengan nantinya mertua akan gimana memperlakukan aku gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pertanyaan ini menarik energinya tuh cukup berat teman-teman, karena ini berkaitan dengan ibaratnya kalau misalnya kita menikah nanti gimana ya dengan mertua gitu ya. Apalagi kata orang nih ya, mertua itu yang paling ibaratnya tuh berperan juga gitu dalam rumah tangga. Kalau misalnya punya mertua yang nggak baik ataupun sering mengurus rumah tangganya anak, ya sedikit banyaknya pasti akan terpengaruh juga itu rumah tangga gitu. Nah, tinggal kitanya aja sebagai yang menjalani, bisa nggak menerima semua itu, bisa nggak mentoleransikan semua itu gitu. Itu ya teman-teman untuk yang file nomor 1 di sini. Coba untuk mencintai diri kalian sendiri, karena cinta yang sesungguhnya itu sudah diberikan oleh semesta untuk kalian. Dalam kehidupan kalian, dalam pencapaian hidup kalian pun kalian udah merasakan sendiri bagaimana Tuhan dan semesta itu mencintai kalian gitu. Misalnya kalian butuh apa, kalian ngomong dalam hati, nggak gitu lama, loh kok aku dapet ya, padahal tadi aku cuma ngomong dalam hati aja loh gitu. Nah, secara nggak langsung ya itu adalah salah satu bentuk cinta ataupun kasih sayang dari Tuhan dan semesta untuk teman-teman gitu loh. Oke, teman-teman yang memilih file nomor 1, ini pembacaan untuk kalian tentang pertanyaan bagaimana calon mertua aku memperlakukan aku. Next, kita akan masuk ke file nomor 2 yang memilih gelang warna hijau. Ya. Taram. Oke, di sini aku melihat kalau yang memilih file nomor 2 ini, mertua kalian itu terlihat banget ya, maksudnya sosok yang memang bisa dibilang penyayang, terus dewasa, bijaksana gitu ya, yang memang ibaratnya di dunia ini tuh mereka udah menikmati lah perjalanan hidup mereka yang mengantarkan mereka tuh menjadi pribadi yang seperti itu. Mereka udah yang benar-benar mature, mereka udah yang benar-benar mengerti diri mereka, dan mereka bisa membimbing ataupun menerima gitu ya, menerima kalian yang sebagai menantunya gitu. Mereka itu punya satu jiwa yang ingin membimbing gitu, bukan yang sampai masuk ke dalam rumah tangga kalian atau mengurus semua urusan rumah tangga kalian, bukan, tapi mereka itu lebih kayak sebagai orang yang sudah dewasa, yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah benar-benar bisa dibilang orang tua yang akan membimbing gitu. Nah, membimbing apa? Membimbing kalian, misalnya kalian yang laki-laki misalnya nanya gitu ya ke calon papa mertua gitu, ini gimana ya pa gitu ya, kalau misalnya kayak gini kok rasanya susah ya kalau misalnya bisnis kayak gini. Nah, nanti dia yang akan bilang, oh kalau bisnis seperti ini menurut pengalaman papa tuh seperti ini. Nah, mungkin kamu bisa coba dulu nih dari hal yang seperti ini, nanti kamu gini. Nah gitu. Jadi memang punya satu pemikiran, punya satu pendewasaan yang sudah cukup, dan memang aku lihat pun di sini calon mertua kamu tuh udah cukup dengan dunianya gitu ya, yang mungkin kalau dulunya bekerja ya memang dia seorang yang pekerja keras, kemudian udah
udah mengerti dengan kehidupan tuh seperti apa, karena pekerjaannya pun ya banyak mengajarkan dia pengalaman hidup, cerita tentang kehidupannya pun sudah banyak gitu ya. Nah, di sini ditambah lagi nanti dia apa namanya, calon mertua kamu itu saat kamu memiliki anak gitu ya, beliau sangat senangnya tuh sampai seneng banget gitu ya. Terus apa, bahkan melihat anaknya kamu itu tuh sebagai satu anugerah yang terindah juga gitu loh. Bukan cuma kamu dan pasangan kamu yang melihat itu adalah suatu pemberian yang terbaik gitu ya, tapi dari calon mertua kamu pun melihat itu adalah sesuatu yang kayak bahagia banget gitu. Jadi ikut bahagia gitu loh dengan kehadiran anak ini. Bahkan mungkin calon mertua kamu ini juga bakalan kayak seneng banget gitu, kayak misalnya boleh dong ini anaknya sering-sering main ke rumah papa mama gitu ya. Nah, seneng banget gitu untuk bertemu dengan cucunya gitu ya. Kemudian juga aku melihat di sini di file nomor 2 itu calon mertua kamu itu memperlakukan kamu juga dengan sangat positif, dengan baik gitu ya. Di sini sih aku melihat memang auranya positif ya. Itu. Terus kalau misalnya dari kartu oracles itu dibilang apa? Ya, I'm a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love ya. Ya, memang sangat positif sih aku melihat ya, dari semesta pun bilang ya memang di sini ada suatu energi yang sangat positif, energi cinta, energi yang hangat gitu ya. Kehangatan dalam rumah tangga gitu. Semuanya yang terjadi nantinya gitu ya, saat kamu menjalankan juga kamu merasa bahagia karena adanya dukungan seperti itu. Ini kembali lagi ke teman-teman, aku ingatkan dengan pembacaan ini yang bersifat general dan juga timeless, untuk segala sesuatu yang baik ya bisa didoakan gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman melihat segala sesuatu itu pembacaannya mungkin yang teman-teman pikir itu konotasinya mengarah ke yang kurang baik atau bagaimana, aku ingatkan lagi ke teman-teman ya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan, kalau kita melakukan segala sesuatu yang baik, tentu kita akan mendapatkan yang baik. Hanya saja kita sebagai manusia mungkin kita itu nggak sabar, kita itu pengennya cepet-cepetan gitu, padahal waktu yang terbaik itu adalah waktu yang dimana Tuhan dan semesta itu menghendaki semua itu terjadi. Jadi buat teman-teman, aku ingatkan lagi, kalau misalnya teman-teman mengalami satu kejadian ataupun apapun yang tidak mengenakan, teman-teman itu berdoa sama Tuhan, minta guidance dan minta cara bagaimana sih untuk menghadapinya gitu ya. Jangan mudah untuk menyerah, jangan mudah untuk patah semangat gitu teman-teman ya. Oke, untuk pembacaan file nomor 2, ini aku melihat bagaimana calon mertua kamu memperlakukan kamu itu, aku melihatnya cukup positif dan juga penuh dengan kasih sayang. Oke, itu saja mungkin pembacaan untuk file nomor 2 yang memilih gelang berwarna hijau. Oke teman-teman, terima kasih ya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mempererat ikatan jodoh kita, bisa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk readingan berikutnya. Sampai ketemu di readingan berikutnya teman-teman. Bye!